Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftaul Jannah, NIM 18010216. Ingin menjelaskan dasar hukum kontrak syariah. Pengertian kontrak syariah diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam hukum perdata Islam dikenal dengan al-aqdu. Secara terminologi adalah pertalian atau keterikatan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariah yang menimbulkan akibat hukum pada objek yang diikat. Dasar hukum kontrak menurut Islam yang pertama Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang membahas mengenai hukum perikatan diantaranya yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 1, Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 dan 282, Quran Surah An-Nisa ayat 29. Selanjutnya ada as-sunnah, sunnah Rasul tentang perikatan, salah satunya yang artinya orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian mereka, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, dan Al-Hakim. Selanjutnya ada ijtihad, produk ijtihad ulama, yaitu yang pertama fikih, yang kedua penyusunan undang-undang tentang hukum Islam seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, penyusunan kompilasi hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN MUI. Yang kedua, dasar hukum kontrak menurut hukum positif. Pada dasarnya sumber hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Yang kedua, sumber hukum kontrak yang berasal dari undang-undang, yaitu yang pertama Algemeen Bepalingen van Wetgeving atau AB, yang kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, yang ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Selanjutnya ada syarat sah dan rukun kontrak syariah. Rukun kontrak yaitu yang pertama sighah formulasi ijab dan kabul, yang kedua al-aqidain yaitu dua pihak yang melakukan akad, yang ketiga maqud alaih yaitu objek akad, dan yang terakhir maudhu al-aqdu atau akibat hukum akad. Menurut Said Sabiq, syarat sahnya perjanjian meliputi yang pertama tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam syariah, terjadinya perjanjian atas dasar saling ridha, isi perjanjian harus jelas. Selanjutnya yaitu bentuk akad dan skema transaksi bisnis syariah. Bentuk akad dalam fikih muamalah yaitu yang pertama akad tabaruk adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non-for transaction atau transaksi nirbala. Skema akad tabaruk pada dasarnya yaitu memberikan sesuatu, giving something, atau meminjamkan sesuatu, lending something. Ada 3 klasifikasi akad tabaruk, yaitu yang pertama meminjamkan uang, yang kedua meminjamkan jasa kita, lending yourself, dan yang terakhir memberikan sesuatu, giving something. Selanjutnya ada akad tijarah, adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Skemanya dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama natural certainty contract, yaitu akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah maupun waktunya. Yang kedua natural uncertainty contract, yaitu akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan return baik dari segi jumlah maupun waktunya. Yang terakhir hukum jaminan dalam konteks kontrak syariah. Jaminan adalah aset atau suatu barang milik peminjam yang dipinjamkan kepada pemberi pinjaman, yang dijaminkan kepada pemberi pinjaman untuk menjamin pelunasan hutang piutang antara peminjam dan pemberi pinjaman. Jaminan dalam bahasa Arab dikenal ar-ran. Prinsip hukum jaminan syariah adalah yang pertama al-hurriyah, asas kebebasan, yang kedua al-musawwah, asas persamaan dan kesetaraan, yang ketiga al-adalah, asas keadilan, yang keempat ar-ridha, asas kerelaan, yang kelima as-siddiq, asas kejujuran dan kebenaran, yang keenam al-kitabah, asas tertulis.